Dengan taruhlah di sini, video ini akan menjadi seri pertama dari pembahasan assembly yang akan kita gunakan dalam menggunakan shellcode. Jadi kita akan mempelajari bagaimana menggunakan assembly dalam melakukan shellcoding, misalkan dalam attack buffer overflow. Tetapi dalam sesi ini kita tidak membahas bagaimana melakukan membuat program menggunakan assembly. Tetapi dalam seri kali ini saya akan membahas mulai dari sisi basic bagaimana suatu aplikasi yang menggunakan assembly bisa dibentuk sampai dikompil sampai termasuk dengan debuggingnya. Jadi tujuan dari pelajaran kali ini adalah kita akan fokus menggunakan 32-bit assembly language, tentu saja dengan Intel. Jadi arsitektur dari sisi Intel ya, secara prosesor ya. Jadi kita akan melihat bagaimana bedanya antara prosesor yang satu dengan yang lainnya. Lalu juga kita akan melihat bagaimana membuat suatu shellcode, encoder, decoder, crypter, buffer overflow, dan seterusnya. Pertama kali pertanyaan yang paling penting itu adalah apa sih sebetulnya bahasa assembly itu, dan kenapa kita belajar bahasa assembly, dan tentu saja dengan hubungannya apa dengan bahasa mesin, jadi machine language-nya. So suatu aplikasi tentu saja dimulai dari suatu source code. Jadi orang akan membuat aplikasi menggunakan source code, dan source code itu ditulis tentu saja dengan programming language. Nah, programming language itu macam-macam. Nah, programming language itu biasanya dibagi atas high level language dan low level language. Yang dimaksud dengan high level language itu adalah bahasa yang lebih menyerupai bahasa yang dimengerti oleh manusia dalam berkomunikasi. Sedangkan low level language itu adalah bahasa pemrograman yang lebih cenderung menggunakan bahasa mesin. Jadi seperti kita ketahui, komputer itu adalah perangkat elektronik, dan disebut elektronik berarti dia menggunakan listrik, maka menggunakan secara digital yang menggunakan binary, jadi on dan off, karena kondisi dari suatu listrik itu adalah nyala atau mati. Jadi kita menggunakan basic dari sisi binary, jadi bahasa mesin selalu dari situ. Nah, perbedaan dari situ biasanya aplikasi dalam source code itu ditulis dalam bahasa high level, lalu akan dikompil dan akan link diubah menjadi bahasa mesinnya dan menjadi binary yang akan dieksekusi. Nah, assembly itu sangat erat dengan bahasa mesin. Jadi bahasa mesin itu adalah bahasa yang native dari sisi prosesor. Jadi suatu program yang langsung dieksekusi oleh prosesornya dan sangat spesifik terhadap hardware-nya. Dan seperti saya katakan sebelumnya bahwa aplikasi dengan bahasa mesin itu selalu dalam bentuk binary. Jadi 1 dan 0, on dan off. Jadi variasi dari code-code yang seperti itu. Sedangkan bahasa assembly itu adalah programming language yang menggunakan simbolik.
yang akan merepresent operasi dari sisi program itu. Dan biasanya ini akan lebih sebetulnya menjembatanin antara bahasa mesin dan bahasa manusia. Jadi disebut juga dengan slightly high level language. Programming ini menggunakan simbolik-simbolik yang merepresentasikan suatu operasinya, termasuk juga registry dan memory allocations. Nanti saya akan bahas di slide selanjutnya apa yang dimaksud dengan registry dan memory locations itu. Assembly lebih gampang dibaca dibanding dengan bahasa mesin, karena kalau bahasa mesin itu masih 10 10 10, sedangkan assembly sudah agak bisa dibaca, jadi ada readability-nya, instruction-nya, jadi lebih baik, lebih bisa dibaca dibanding, lebih manusiawi, lebih bisa dibaca oleh manusia dibanding dari bahasa mesinnya yang cuma 01 01 01. Dan assembly language itu sangat one to one dari sisi machine language instruction. Jadi assembly language itu sangat spesifik dari sisi tipe prosesornya. Jadi ada komen-komen tertentu yang misalnya kita menggunakan Intel 32 bit dan Intel 64 bit. Ada komen-komen tertentu yang di Intel 64 bit tidak bisa dimengerti oleh prosesor yang menggunakan sama-sama Intelnya tapi menggunakan 32 bit. Demikian juga dengan sebaliknya. Jadi interoperability-nya itu sangat terbatas. Jadi ada beberapa komen-komen yang sangat spesifik. Dan juga contoh dari sisi selain dari sisi Intel, jadi ada prosesor dari SPARC, lalu ada ARM, seperti handphone kita menggunakan prosesor yang tipenya ARM dan seterusnya. Dan assembler itu adalah tools yang menerjemahkan source code assembly menjadi machine code. Sedangkan compiler itu adalah tools yang untuk mengubah, menerjemahkan high level program menjadi machine code. Compiler itu ada yang directly, jadi artinya dari high level program langsung menjadi machine code, atau dia indirect, jadi dia mengcompile menjadi assembly code dulu yang harus dengan assembler itu, dan baru diubah menjadi bahasa mesinnya. Jadi ada dua model. Jadi high level itu ada yang langsung dari compilernya itu langsung ke machine language, atau dari high level itu dia dari compiler itu dilempar dulu menjadi bahasa assembly, dan dari sisi assembly itu baru diubah menjadi menggunakan tools assembler menjadi bahasa mesin. Jadi secara keseluruhan bahasa apapun juga ujungnya itu akan menjadi machine language. Nah, sebagai contoh analoginya, bahasa manusia itu dalam bahasa Inggris misalnya, D, variable D akan menampung hasil dari jumlah A ditambah B plus 10. Itu adalah bahasa dari logic manusianya itu yang dalam bentuk bahasa yang dimengerti oleh manusia. Nah, statement itu, jadi bahasa logik yang manusia itu diterjemahkan dalam high level language, itu akan menjadi seperti itu yang ditunjukkan itu, D sama dengan A kali B ditambah 10. Jadi itu adalah dari sisi bahasa high levelnya. Jadi ini mungkin dengan Java atau menggunakan C atau menggunakan bahasa-bahasa high level yang lainnya. Nah, bahasa high level ini akan dikompil dalam menjadi bahasa assembly dalam bentuk adalah variable A itu akan di move dalam akumulator IAX, lalu dikalikan, jadi multiply dengan B. Jadi B-nya itu variable B itu juga akan di dalam suatu memori,
lalu hasil dari akumulator register itu ditambahkan lagi dengan 10, lalu dimasukkan ke dalam D. Jadi ya X itu akan dimasukkan ke dalam variabel D. Jadi variabel D-nya itu akan jadi memori. Nah, bahasa assembly ini akan menggunakan tools assembler akan menjadi bahasa mesin ya. Jadi bahasa mesin itu jadi akan menjadi ini dalam hexa ya, dalam contoh ini adalah A100404040 dan seterusnya. Jadi itu adalah proses dari sisi transformasi dari bahasa logik manusia menjadi bahasa mesin ya. Nah, compile ataupun link proses biasanya yang generasi sekarang, orang-orang generasi sekarang ini tidak terlalu mengenal hal ini karena compiler proses compile dari source code menjadi object file menjadi di-link dengan library sampai executable file biasanya udah dijalankan secara automatically menggunakan integrated development environment. Jadi menggunakan Visual Studio Code atau menggunakan Eclipse atau dan sebagainya. Tapi secara background sebetulnya source code itu akan dikompil menjadi suatu object file. Jadi kalau yang biasa menggunakan Linux mungkin ketemu file-file yang ujungnya extensionnya O, itu sebetulnya object file. Nah, object file ini beberapa object file akan di link. Jadi ada proses linker terhadap code-code yang ada di library dijadikan satu, digabungkan menjadi suatu executable file. Library ini bisa dalam bentuk library jadi komen-komen yang dari sisi operating system ataupun jadi library dari platform-platform yang lain. Jadi operating system misalnya library kalau misalnya create user dan sebagainya, ada faktor-faktor yang menggunakan library dari grafik. Kalau dengan Windows misalnya dengan GDI dan sebagainya. Sedangkan dari sisi library yang dari sisi applications, contoh yang paling simple itu misalnya kalau menggunakan .NET, maka library-nya itu ada di dalam .NET Framework dan itu digabungkan menjadi suatu executable file ya. Jadi mungkin itu sedikit penjelasan bagaimana dari suatu aplikasi prosesnya yang dilalui sampai menjadi suatu binary code yang executable. Nah, assembly language itu sendiri adalah low level programming language, sudah disebutkan tadi itu, dan communicate dengan microprosesornya sendiri. Jadi sangat spesifik terhadap prosesor family-nya itu sendiri. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi itu, Intel arsitektur 32 bit, ada Intel arsitektur 64 bit, ada mesin RISC, ada mesin SPARC, ada mesin prosesornya dalam bentuk ARM dan sebagainya. Jadi typical prosesor itu seperti yang saya sebutkan tadi itu ada Intel ini yang banyak kita gunakan di laptop, di komputer dan sebagainya. ARM itu mungkin banyak yang sudah pakai misalnya Raspberry, lalu juga prosesor yang IoT dan sebagainya itu kebanyakan menggunakan ARM. Lalu juga ada MIPS, SPARC dan juga ada RISC. Jadi ada banyak prosesor. Jadi ini sedikit gambaran bahwa di dunia IT itu sendiri sebetulnya banyak prosesor di luar Intelnya. Jadi bukan hanya platform Intel saja. Jadi banyak juga platform-platform yang lain. Nah, dalam pelajaran seri kali ini kita menggunakan yang mesin prosesor Intel. Jadi kita tidak membahas yang ARM ataupun SPARC dan sebagainya. Jadi kita fokus dengan arsitektur dari prosesor Intel dan spesifik kita batasin juga menggunakan yang 32 bit. Jadi kita belum membahas
yang 64 bit. Jadi kita akan bahas mungkin di seri yang lain mengenai yang 64 bit. Jadi kita masih fokus di yang 32 bit aja. Nah, secara umum biasanya secara klasik ya, CPU ataupun prosesor dalam hal ini misalnya dengan Intel itu biasanya terdiri atas 3 bagian. Jadi ada yang disebut dengan CPU-nya, yaitu Central Processing Unit. Lalu ada komponen RAM ataupun storage-nya, ROM. Jadi komputer itu selalu ada RAM, ada ROM, dan juga ada CPU. Termasuk juga misalnya dengan handphone kita meskipun prosesornya itu platformnya ARM, tapi juga ada RAM dan juga ROM dan juga storage device-nya. Jadi storage device-nya itu bisa dalam bentuk SD card ataupun dalam bentuk ROM-nya. Tentu saja juga ada I/O device-nya. I/O device itu bisa dalam bentuk display, lalu kamera, keyboard, mouse, USB drive, printer, NIC dan sebagainya. Jadi input output dari device-nya itu. Dan dari 3 komponen itu saling terconnected menggunakan bus. Jadi busnya itu yang akan menghubungkan antara CPU, memori, dan juga perangkat-perangkat I/O. Dan bus itu terdiri atas data bus, ada address bus, dan juga control bus. Tapi kita tidak akan membahas lebih detail di sini, jadi sebagai gambaran aja. Jadi dari sisi prosesor, memori, dan juga perangkat-perangkat input outputnya. Nah, CPU sendiri itu terdiri atas control unit dan juga arithmetic dan logic unit. Jadi ALU ini yang menjadi proses, semua aplikasi kita akan diproses di ALU-nya itu. Sedangkan control unit akan menjadi komponen dari CPU yang akan mengkontrol jalannya aplikasi itu sendiri. Dan tentu saja processor unit itu selalu berhubungan dengan register dan juga flag. Nah, yang paling penting di dalam hal ini kita akan bahas dari sisi Intel arsitektur yang 32 bit. Saya akan bahas secara basic ada beberapa general purpose register, ada segment register, ada floating point unit register, ada MMX register dan XMM register, dan juga tentunya flag. Yang paling penting adalah register dan juga flag, karena ini akan menjadi komponen penting pada saat kita melakukan coding menggunakan assembly. Nah, secara histori, jadi ini dari tahun ke tahun, secara arsitektur, jadi kalau kita lihat dari perkembangannya itu ada M6800, jadi ini komputer-komputer yang tipikal dari Macintosh yang lama, lalu juga Commodore dan sebagainya. Lalu Intel mulai masuk dengan 8086, jadi pada saat itu masih 8 bit. Jadi ada 8 bit sampai 16 bit, jadi ada AX, BX registernya itu karena masih ada, sebetulnya masih di bawahnya lagi, masih karena menggunakan segmentation. Jadi AX itu di dalamnya ada AH dan AL dan seterusnya. Nanti kita akan bahas. Nah, contoh yang paling utama adalah dari sisi GP register, jadi General Purpose Register. Yang paling utama itu ada 4. Jadi AX, BX, CX, dan DX. Jadi ABCD ya. AX, BX, CX, dan DX. Ditambahkan dengan E di depannya, jadi extended sebetulnya. Jadi ini adalah komponen dari mesin yang 32 bit. Jadi
aslinya itu adalah 16 bit, jadi AX, BX, CX itu adalah dari 16 bit, dan begitu masuk ke 32 bit ditambahkan dari sisi E-nya di depan. Nah, jadi 32 bit, jadi ada dari address 0 sampai 32-nya. Jadi masing-masing dari sisi register itu punya addressnya di situ. Dan karena ini adalah 32 bit dan warisan dari, bukan warisan ya, jadi perkembangan dari mesin 32, prosesor 32 bit 2 bit itu adalah perkembangan dari prosesor yang 16 bit. Jadi sebetulnya AX itu di dalamnya itu ada komponen AX ya, jadi komponen 16 bitnya di sini. Dan komponen prosesor 16 bit itu juga sebetulnya perkembangan dari prosesor yang 8 bit yang awalnya itu. Maka dalam kondisi segmentation itu juga terbagi atas AX itu terbagi dari AL dan AH, jadi masing-masing 8 bit dan 8 bit. Jadi secara keseluruhan GPU register ini, jadi General Purpose Register ini terdiri atas dari 3 ini, masing-masing bisa terbagi atas ini. Jadi ada EAX itu ada AX-nya, AX-nya terdiri dari AH dan AL, EBX itu ada BX-nya, BX-nya itu terdiri atas BH dan BL, ACX juga terdiri dari CX, CX-nya itu terdiri dari CH dan CL, dan juga demikian dengan EDX-nya. Jadi EDX itu terdiri dari DX, dan DX-nya itu terbagi lagi atas DH dan DR. Akumulator register, jadi AX itu biasanya digunakan untuk operan dan juga result datanya. Jadi input dan output dan sebagainya, data-data yang akan dipakai di situnya biasanya secara transisi akan menggunakan register dari sisi AX-nya. Sedangkan EBX itu digunakan sebagai base register dan fungsinya untuk pointer ke arah data. Sedangkan ECX biasanya digunakan untuk counter, jadi di dalam proses-proses looping ataupun iterations operationsnya. Sedangkan EDX itu adalah data register yang digunakan untuk pointers ke peralatan-peralatan I/O. Pointer register terdiri atas 3, yaitu stack pointer, base pointer, dan instruction pointer. We need to pay attention terhadap instruction pointer, karena instruction pointer inilah akan menjadi holy grail-nya dalam attack buffer overflow. Jadi pada saat kita membicarakan teknik-teknik buffer overflow dan sebagainya, kita akan erat kaitannya dengan berhubungan dan main-main dengan instruction pointernya ini. Jadi instruction pointer ini adalah 16 bit register yang menyimpan semua offset address yang menjadi alamat-alamat yang akan dieksekusi. Nextnya itu adalah index register, jadi ada ESI, jadi ada stack index dan juga source index dan juga data index. Jadi source index ini digunakan untuk string operations ya, banyak digunakan untuk string operations ya, misalnya juga operation yang menggunakan array dan sebagainya. Segment register terbagi atas CS, DS, SS, ES, dan FS, dan juga GS. Sebetulnya segment register ini udah jarang digunakan ya, karena prosesor mulai dari 32 bit sampai 64 bit dan sebagainya, segmentasi udah jarang digunakan. Jadi kebanyakan menggunakan programming itu sudah menggunakan yang flat, jadi jarang sekali yang menggunakan segmentasi. Meskipun demikian, segmentasinya sendiri itu masih bisa berfungsi, tetapi juga sudah jarang sekali digunakan. Jadi CS itu adalah code segment, semua segmen-segmen yang code-code ada di CS-nya
data segment semua konstan, work area dan sebagainya. Sedangkan stack segment itu adalah data yang akan menjadi komponen return address dan sebagainya, dan ini akan menjadi erat sekali dengan misalnya pada saat kita melakukan buffer overflow. Sedangkan extra segment yang tiga terakhir ini sebetulnya dalam prosesor yang modern sudah sangat jarang digunakan. Even misalnya yang kelasnya dari sisi AMD itu pun juga udah nggak ada lagi segmen yang digunakan di sini. Flex itu penting, itu menggunakan ada dari sisi carry flag, parity flag dan sebagainya. Nanti kita akan bicarakan pada saat nanti di codingnya nanti. Ini saya skip aja. Oke. Mungkin secara pengantar sampai di situ saja. Jadi kita akan coba masuk ke demonya. Dalam hal ini demo saya menggunakan Ubuntu yang 32 bit, jadi mesin Linux. Jadi saya menggunakan KVM. Jadi dalam hal ini ada CPU-nya di set 486. Jadi kita bisa lihat nah, pertama-tama kita akan belajar dari apa itu komen-komen apa saja yang kita gunakan untuk mengetahui dari sisi proses suatu CPU-nya sendiri. Nah, mungkin informasi pertama yang yang bisa kita lakukan itu adalah informasi mengenai prosesornya. Jadi kita bisa menggunakan komen dari ls CPU. Dari sini kita bisa melihat ada beberapa prosesornya. Kita bisa melihat bahwa arsitekturnya adalah i486 dan CPU-nya operation mode-nya hanya 32 bit. Little Endians ataupun juga dari sisi tipe CPU family-nya dan sebagainya. Jadi modelnya adalah 486 DX4. Dalam hal ini saya menggunakan ininya. Nah, bisa kita lihat misalnya saya akan shutdown mesin ini. Dan kita akan lihat mesin ini udah shutdown. Dan kalau CPU-nya saya ganti misalnya menggunakan yang 64 bit, OS-nya kita menggunakan yang 32 bit, tapi kita menggunakan prosesornya yang 64 bit. Jadi kita bisa melihat, saya boot dulu. Nah, seperti kita lihat tadi sebelumnya bahwa kita pada saat kita melakukan ls CPU, kita akan melihat bahwa CPU-nya arsitekturnya 486 dan kita sekarang udah ganti. Tadi saya menggunakan KVM yang 64 bit. Kita akan melihat hasilnya seperti apa ls CPU. Dan kita melihat bahwa sekarang adalah arsitekturnya i386 dan operation mode-nya bisa 32 bit dan bisa 64 bit. Jadi secara OS itu 32 bit, tetapi secara prosesornya dia bisa 64 bit dan bisa mengoperasikan dari sisi 32 bit. Yang paling penting lagi yang perlu kita lihat dari kalau kita lihat pada saat menggunakan 486, flex yang bisa digunakan itu adalah floating point unit, VMA dan sebagainya. Makin prosesor yang modern,
kita akan melihat flagnya juga akan makin banyak. Di sini sebetulnya menunjukkan bahwa instruction yang dari sisi assembly yang saya katakan bahwa sangat spesifik dari sisi prosesornya. Kita lihat bahwa ada beberapa instruction yang hanya berlaku di mesin Pentium, sedangkan di mesin 486 komen-komen itu cuma terbatas hanya di sini. Jadi ada beberapa yang komen-komen yang di sini seperti SSE, SSE2 dan sebagainya tidak akan jalan di prosesor yang 486. Jadi kita bisa menggunakan dari komen LS CPU ini. Selain dari sisi LS CPU, kita juga bisa menggunakan kita melihat isi dari sisi file dari prosesor ini. Komen yang lain kita bisa melihat bahwa kalau kita menggunakan prosesor, kita akan melihat bahwa prosesornya ada berapa, CPU family tipenya 5, model 6 dan seterusnya. Jadi berapa hertz speednya dan sebagainya, termasuk dari sisi komen-komennya. Jadi kita mau tahu dalam hal ini, kalau kita mau tahu informasi mengenai prosesor, kita bisa menggunakan LS-CPU ataupun kita menggunakan membaca dari isi /proc dan /CPU infonya. Jadi mungkin itu yang menjadi sedikit pengantar apa saja komen-komen kalau kita mau melakukan dari sisi CPU-nya. Oke. Dalam ini saya kembalikan dulu prosesornya. Oke. Kita tunggu sampai bootnya selesai. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana suatu aplikasi dikompil sampai menjadi assembler, dan kita akan bongkar dalam proses low levelnya. Jadi dalam hal ini saya punya suatu source code dalam bahasa C language. Jadi kalau kita melihat adalah, jadi ini adalah bahasa C. Di dalamnya simple aja, cuma print hello world sebanyak 10 kali. Jadi kita akan compile. Sorry. Kita compile dan kita akan melihat bahwa kalau kita menjalankan program itu, dia hanya display hello world sebanyak 10 kali. Nah, kita bisa melihat di dalamnya secara assembly sebetulnya kita bisa melihat menggunakan komen dari object dump. Mesinnya itu adalah dari prosesor Intel D.
Saya mau lihat dari sisi mainnya aja. Kita lihat bahwa prosesnya itu adalah dijalankan di sini. Nah, yang bagian ini adalah address dari aplikasi ini di dalam memori program ini. Jadi setiap statementnya ini, jadi kalau kita lihat ini adalah statement dari assembly-nya. Jadi ini masih dimengerti oleh manusia. Sedangkan ini adalah pseudocode-nya, ini bahasa mesinnya. Jadi code-code yang dibaca oleh prosesor itu adalah yang ada di sisi ini, dan ini adalah terjemahan dari bahasa assembly-nya yang masih kita bisa baca di sini. Jadi yang dieksekusi itu sebetulnya ini. Jadi kalau kita lihat dari sini adalah aplikasi yang tadi kita compile tadi itu, kalau dijalankan itu dalam bahasa assembly-nya seperti ini. Ini adalah pseudocode, jadi artinya bahasa mesinnya ada di sini, dalam semuanya ini dalam hexa ya, dan ini adalah address di dalam memorinya itu sendiri. Oke. Saya akan buka satu session lagi. Jadi I will leave di sini. Nah, saya akan menggunakan satu tools, yaitu adalah debugger GDB. Jadi kalau kita jalankan seperti ini, run, selesai seperti ini. Dan kita bisa secara debug adalah misalnya break dari sisi mainnya, lalu kita run. Kita akan lihat bahwa kita berhenti di mainnya itu, dan kita bisa melihat info register. Seperti kita ketahui tadi ada EAX, ECX, EDX, EBX, dan stack pointer, base pointer, stack source index, data index, dan instruction pointer, dan juga flex ya. Flexnya dalam hal ini yang on ada di SF dan IF. Sedangkan ini CS, CSS, DS, ES dan sebagainya. Ini address-nya dari sisi registernya, dan ini isinya. Nah, seperti kita ketahui ini adalah misalnya kita bisa melihat dari sisi IAX. Nah, kita bisa melihat assemblernya. Jadi bahwa kita akan di break, kita lagi berhenti di posisi address ini. Makanya kalau kita akan lihat di instruction pointernya itu juga akan berhenti di sini, bahwa instruction pointernya sedang pointer ke address ini. Jadi seperti kita ketahui bahwa instruction pointer ini akan sangat penting sekali untuk melihat kita lagi mengeksekusi di baris yang mana. Selain itu, kita akan ada satu hal lagi, misalnya ini adalah proses yang secara generik ya dari sisi assembler. Kita bisa menggunakan format yang spesifik dari sisi Intel. Kita akan lihat ada perbedaan format. Kita tadi sini saya menggunakan di CSS main-nya, formatnya modelnya kayak gini. Sedangkan kalau kita menggunakan yang Intel, bentuknya seperti ini. Jadi stack pointer ditambah 4, di sini stack pointer ditambah 4, modelnya seperti ini. Jadi komennya sama tapi format ininya beda. Jadi ada model yang kalau bisa dalam bahasa itu kan ada diterangkan dan menerangkan dan sebagainya. Demikian juga dengan assembler. Jadi ada yang di depan, di belakang, jadi objek, predikatnya dan sebagainya. Jadi kalau saya lebih suka formatnya, bacanya itu dari sisi yang model dari Intelnya. Nah,
Sekarang kita melihat bahwa balik lagi tadi info register, kita bisa kita bisa juga mengetik info register itu juga ditutup 1 I dan R akan menghasilkan yang sama. Jadi mau diketik lengkap info register atau cukup IR aja udah sama. Dan kita lihat bahwa EAX adalah seperti ini. Kita bisa melihat display. Jadi display EAX hexa, maka hasilnya seperti ini. Kita juga bisa melihat bahwa seperti kita ketahui di dalam EAX itu ada komponen AX-nya. Maka kalau kita display ini, maka dia akan menampilkan EDBC. Jadi sampai di sini ini adalah komponen EAX-nya, sedangkan ini adalah komponen dari AX-nya. Dan kita bisa melihat lagi di dalamnya, misalnya kalau ke AH-nya, maka dia cuma ada di komponen ED, sedangkan AL-nya akan di sisi BC. Jadi kita bisa menggunakan banyak cara untuk melihat di dalamnya di situ. Nah, saya menggunakan /x itu menggunakan artinya itu adalah dari sisi hexa. Jadi di dalam hal ini banyak modelnya yang bisa kita gunakan. Jadi kita bisa menggunakan /x itu adalah dari sisi hexanya. Kita juga bisa menggunakan misalnya saya mau melihat dari sisi EAX-nya itu adalah display, saya menggunakan oktal. Maka hasilnya akan seperti ini. Atau saya menggunakan yang desimal, akan seperti ini. Unsigned desimal harusnya sama, karena EAX-nya ada minus. Kalau unsigned-nya itu berarti seperti itu. Komponen dari sisi EAX itu sendiri juga saya bisa displaykan secara binary. Jadi /t, maka keluar akan dari sisi komponen binary-nya itu dalam bentuk 10, 10, 10 dan sebagainya. Atau saya menggunakan dari sisi floating point seperti ini, atau saya sebagai address. Dalam hal ini addressnya sama seperti hexanya itu ya. Kalau kita melihat ini dalam bentuk address, saya juga bisa melihat dari sisi karakter maupun dari sisi string. Dalam hal ini saya mau lihat dari sisi IAP, instruction pointer. Instruction pointer menunjukkan dari sisi secara address ada di titik sini. Saya bisa melihat juga instruction pointer ini sebagai instruction. Maka kita akan melihat bahwa di address ini instructionnya seperti ini. Jadi kalau kita melihat di address 41C ini di sini, ini instructionnya adalah ini. Jadi kita akan bisa banyak cara ya untuk mendisplay dari isinya sesuatu itu. Nah, kita juga bisa melihat sebetulnya dari list ini, kita di dalam code-nya ada di dalam. Kita bisa melihat selain tadi menggunakan display, kita bisa menggunakan perintah examine, dalam hal ini x. Dan x saya mau misalnya mau lihat examine dalam, jadi kalau ini display isinya instruction pointer. Jadi kalau saya bilang display EIP, maka
keluar address. Jadi isinya dari instruction pointer itu adalah address ini. Tapi kalau saya menggunakan examine, address ini yang di pointer dari instruction pointer itu isinya apa, saya menggunakan examine. Jadi dengan X, dengan ini juga, maka saya bisa isinya adalah ini. Nah, kalau kita lihat bahwa instruction pointernya itu yang di pointing di address instruction pointer itu ada di address, sekarang ini lagi pointing ini, isi di address memori komputer di address sekian, itu adalah isinya perintah bahasa mesin ini. Bahasa mesin ini kalau kita melihat di sini adalah di 41C ini adalah bahasa mesinnya 41C itu ini. C745F4. Jadi kita akan lihat bahwa C745F4 karena ini adalah Little Endian, jadi bacanya dari kanan ke kiri. Jadi kita bisa melihat dari sisi itu. Dan kita juga bisa secara banyak cara ya. Kita mau modelnya dari sisi examine secara ini, dari pertama ini kita menggunakan dari sisi address interactive variabelnya ini instruction pointer, atau kita mau langsung secara direct. Jadi secara direct kita bisa menggunakan addressnya ini, kita kopikan di sini, maka hasilnya juga akan menjadi sama. Jadi mau gunakan ini atau menggunakan cara ini. Dan selain itu kita juga bisa melihat dari sisi tampilannya itu menjadi byte atau half word atau word atau giant. Nah, kita bisa menggunakan kalau gini kan kita secara hexa saja akan tampil isinya seperti ini. Tapi kita bisa melihat secara di dalamnya kita mau melihat X2, berarti saya mau melihat isinya dari sisi instruction pointer itu. Berarti saya membuka 2 bit, 2 wordnya, sorry. Maka kalau kita tampilkan seperti ini aja kan kita melihat bahwa di address IP-nya itu kita akan melihat cuma C745F4 dan 00. Tapi sebetulnya kalau kita melihat dengan 2 word ini, kita akan melihat bahwa C745F400000000 sampai EB. Kita akan melihat di sini, contohnya di sini akan kita terlihat bahwa T745F4000000 sampai EB. Jadi kalau kita menggunakan 3 word, maka kita akan melihat juga bahwa C745F4000000 EB14. Jadi kelihatan di sini E7 sampai ke 14. Jadi kita bisa melakukan inspection dengan cara yang seperti itu. Jadi kita mau 2x, 12x juga atau kalau mau kita mau 12x juga bisa menampilkan secara keseluruhan. Jadi ini code-code-nya yang ada di sini akan ditampilkan secara 12 word ada di sini sampai ke belakang. Jadi itu salah satu cara untuk melihatnya. Nah, seperti kita ketahui tadi, XX dari dua X dari instruction pointer, kita melihat bahwa ada C7 dan sebagainya. Kita bisa melakukan format, cara bacanya yang lebih enak kalau kita memecah-mecahkan misalnya dalam bentuk single byte ya. Kita bisa menggunakan opsi dari sisi B nya. Jadi saya bisa menggunakan 2x misalnya, dalam hal ini 8x, tapi saya menggunakan ini.
maka kita akan melihat bahwa single byte itu sebanyak 8 saya tampilkan, C7 nya sendiri, 45 nya sendiri, F4 nya sendiri, 000000 dan EB. Jadi kita seperti kita ketahui ini ada di sini. Jadi sebetulnya perintah ini ada di 7 byte, tetapi saya tampilkannya dari sisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi tampilannya karena saya tampilkan 8 berarti ketambahan dari sisi ini. Jadi itu ada banyak cara ya mau menunjukkan bagaimana untuk melihat dari sisi itunya. Oke. Kita sekarang melihat dari sisi loopnya. Kalau kita melihat sekarang kan kita berhenti di sini, lagi berhenti di sini. Jadi kalau kita lihat di sini, kita lagi berhenti di sini. Jadi kita lagi berhenti di sini, dan komennya ini adalah di sini. Nah, bentar. Sekarang kita bisa melihat bahwa di instruction pointer address ini itu adalah pointer dari sisi base point EBP, jadi dikurangin 0cx di set. Jadi di base pointer sekian ada di set sebagai 0. Jadi kalau kita lihat di sini di set sebagai 0. Dan di sini sebetulnya kalau kita lihat bahwa ini adalah proses menginisialisasi si variabel i-nya. Jadi kita lagi berhenti di saya nggak bisa munculin. Oke. Nah, jadi kita ada di komen kita lagi berhenti di sini. Dan pada saat pertama ini kalau kita akan melihat bahwa si address ini sedang diinisial, jadi di address ini, jadi i-nya itu ada di base pointer minus sekian, di 0 kan, jadi diinisialkan sebagai 0. Jadi kalau kita melihat banyak cara ya kalau mau melihat ke addressnya itu. Saya akan melihat dari sisi di sini adalah EBP minus sekian, berarti saya akan coba print maka ada di address. Jadi kalau poin EBP dikurangi sekian berarti ada di address ini. Nah, saya bisa melihat isinya dari isinya di dalam address ini. satu di addressnya ini. Oke, saya akan melihat dari sisi instruction. Jump note ini. Oke.
Oke, sekarang saya next I. Change lagi, lompat lagi. Jadi dia akan masuk ke ini. Jadi masih 1, 2, 3 dan seterusnya, masih selama sampai 10 kali. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, dia masih di dalam looping, bahwa akan di-compare apakah ininya address I-nya ini itu di-compare dengan 9. Jadi less equal. Jadi kalau selama masih less equal di sini, maka dia akan jump ke balik lagi ke 25 di sini. Lalu stack pointernya dikurangin lagi sekian, satu itu, lalu akan jalan lagi looping terus menerus. Jika sudah selesai, maka dia akan leave. Pada saat leave itu dia kita perlu lihat bahwa di sini ada suatu nilai yang dipush ke address di sini. Jadi kalau kita kalau kita kopikan di sini, ada di push ke dalam address di sini. Nah, kalau kita mau melihat ini apa isi dari address ini, kita bisa melihat di dalamnya menggunakan X. Saya mau melihat di situ. Saya ambil 6 karakter aja. Di sini ada 72, 101, ada 108, 108, 111, 32. Jadi ada di address ini ada suatu data yang isinya seperti ini. Jadi saya menggunakan B. Jadi dalam hal ini B itu adalah dalam menggunakan single byte, dan saya menggunakan unsigned desimal. Jadi secara desimalnya per 1 byte itu, jadi ada desimal 72, 101, 108, 108, 111, 32 dan seterusnya. Kira-kira ada yang tahu gak ini isinya apa? Jadi kita bisa melihat sebetulnya kalau I need to open one binary. Jadi itu sebetulnya adalah ASCII code ya. Jadi kalau kita melihat code-nya tadi itu 72, 101, 100, 108, 10 dan seterusnya, itu adalah ASCII code. 72 itu adalah H, lalu 72, 101, 108, 108. 101 itu E kecil, lalu 108 dua kali, 108 itu adalah L dan sebagainya. Jadi yang di address ini itu sebetulnya adalah hello world-nya itu. Jadi ini H, E, L, L, O, spasi. Jadi address dari sisi 32 itu kalau nggak salah spasi. Nah ini. Jadi kita bisa melihat secara debug satu persatu, jadi suatu code-nya itu apa yang terjadi. Nah, jadi sebetulnya ini cara yang sangat primitif ya. Kalau kita sebetulnya udah ada banyak tools sih untuk melakukan ini secara otomatis, misalnya menggunakan
iDatos dan sebagainya. Namun sebelum kita langsung terjun dengan iDatos ini, mungkin ada baiknya kita melihat dulu secara hierarkinya, secara manualnya itu sebetulnya prosesnya seperti apa gitu. Mungkin untuk sesi pertama sekian dulu. Jadi kita udah membahas bagaimana perbedaan antara assembly, machine language, dan juga high level language-nya. Dalam hal ini kita juga udah menggunakan Ubuntu 32 bit untuk mencoba melihat kita mengcompile satu aplikasi sederhana menggunakan C, cuma print hello world aja, lalu kita melakukan debugging dan kita melihat satu persatu bagaimana prosesnya, dan kita juga sudah melihat bagaimana menginspek isi dari sisi registernya dan sebagainya. Jadi yang kita lakukan ini sebetulnya akan menjadi hal-hal yang rutin pada saat kita melakukan analisa, entah itu analisa malware atau analisa dari proses suatu aplikasi dan sebagainya. Kita akan melakukan hal-hal yang seperti kita lakukan tadi itu. Demikian sesi pertama dari aplikasi ini. Semoga bisa berguna. Kita akan bahas lagi di session kedua lebih dalam lagi bagaimana dari sisi assembly-nya. Semoga bisa berguna. Jangan lupa untuk subscribe dari YouTube channel saya dan juga IG channel saya. Terima kasih.